Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kelompok 6. Di sini kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang fungsi-fungsi hiperbola dan balikannya. Kelompok 6 itu pertama ada Ahmad Haikal Hakiki dengan NPM 2021 42 5035. Yang kedua ada Zahra Aulia dengan NPM 2021 42 5038. Yang ketiga ada Najwa Afifah dengan NPM 2021 42 5040. Yang terakhir ada Konsa Khoirunisa dengan NPM 2021 42 5041. Nah, di sini ada definisi fungsi-fungsi hiperbola. Fungsi sinus hiperbola, fungsi kosinus hiperbola, dan 4 fungsi terkait lainnya didefinisikan oleh sin X sama dengan E pangkat X minus E pangkat minus X per 2. Tan X sama dengan sin X per cos X. Sec X sama dengan 1 per cos X. Cos X sama dengan E pangkat X plus E pangkat minus X per 2. Cot X sama dengan cos X per sin X. Cosec X sama dengan 1 per sin X. Bisa dilihat di gambar 1. Lalu yang kedua, istilah tersebut memberikan kesan adanya kaitan dengan fungsi-fungsi trigonometri dan sesungguhnya memang ada. Pertama, identitas dasar untuk fungsi hiperbola semacam cos kuadrat X plus sin kuadrat X sama dengan 1 dalam trigonometri adalah cos kuadrat X plus sin kuadrat X sama dengan 1. Untuk memeriksa kebenarannya itu kita tuliskan menjadi cos kuadrat X min sin kuadrat X sama dengan E pangkat 2X plus 2 plus E pangkat min 2X per 4 min E pangkat 2X min 2 plus E pangkat min 2X per 4 sama dengan 1. Nah, di sini bisa kita saling coret-coret itu hasilnya 1. Kedua, ingatlah bahwa fungsi-fungsi trigonometri memiliki hubungan yang erat sekali dengan lingkaran satuan. Bisa dilihat di gambar 1. Di gambar yang ini. Lalu, sehingga kadang kalau fungsi trigonometri itu disebut fungsi sirkuler. Nah, untuk fungsi trigonometri itu sendiri adalah fungsi dari sebuah sudut yang digunakan untuk menghubungkan antara sudut-sudut dalam suatu segitiga dengan sisi segitiga tersebut. Kenyataannya persamaan parameter X sama dengan cos T, Y sama dengan sin T, menguraikan cabang kanan hiperbola satuan X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 1 yang ada di gambar 2. Selanjutnya, Kak Haikal. Oke, saya terima. Oleh karena sin min X sama dengan min sin X, maka sin fungsi ganjil cos min X sama dengan cos X jadi cos fungsi genap. Berhubungan dengan itu, grafik Y sama dengan sin X
simetri terhadap titik asal dan grafik. Y sama dengan cos X simetri terhadap sumbu Y. Serupa dengan tanks adalah fungsi ganjil dan sek adalah fungsi genap. Grafik-grafik itu diperlihatkan pada gambar 3. Oke, kita bisa melihat sendiri. Di situ yang gambar yang pertama itu menunjukkan yang dari kiri ya, sebelah kiri itu Y sama dengan sin X. Karena itu di situ di sumbu Y, maka di situ menunjukkan kalau itu Y. Oke, lanjut lagi di sebelah kanannya itu menuju ke sumbu Y. Itu berarti ke atas Y sama dengan cos X. Oke, bawahnya di bawahnya lagi itu ada Y sama dengan tan X. Oke, sampingnya kita bisa melihat dari sumbu Y di situ Y sama dengan sec X. Oke, next. Oke, kita dapat mencari dx sin X dan dx cos X secara langsung. Dx sin X sama dengan dx dalam kurung E pangkat X min E pangkat min X per 2 tutup kurung sama dengan E pangkat X plus E pangkat min X sama dengan 2 sama dengan, mohon maaf, min per 2 sama dengan cos X. Dan dx cos X sama dengan dx dalam kurung E pangkat X plus E pangkat min X per 2 tutup kurung sama dengan E pangkat X min E pangkat min X per 2 sama dengan sin X. Fakta-fakta ini mengkonfirmasikan karakter dari grafik yang kita gambar. Misalnya karena dx sama dengan sin X, itu di situ bisa kita lihat sama dengan cos X lebih besar daripada 0. Grafik sinus hiperbola selalu naik. Demikian pula dx sama dengan cos X sama dengan cos X lebih besar daripada 0. Yang berarti grafik sinus hiperbola cekung ke atas. Oke, kita bisa memahami. Oke, next. Turunan 4 fungsi hiperbolik lainnya menyusul dari 2 yang pertama. Digabungkan dengan aturan hasil bagi. Hasilnya diringkas sebagai berikut. Dx sin X sama dengan cos X. Dx tan X sama dengan sen pangkat 2X. Dx sin X sama dengan min sec X tan X. Dx cos X sama dengan sin X. Dx cot X sama dengan min cosec pangkat 2X. Dx cas X sama dengan min cosec X cot X. Cara lain jika cara lain jika fungsi-fungsi trigonometri dan hiperbola dihubungkan menyangkut persamaan diferensial fungsi sin X dan cos X adalah penyelesaian untuk persamaan diferensial orde 2Y pangkat N sama dengan min Y, dan sin X dan cos X merupakan penyelesaian untuk persamaan diferensial Y pangkat N sama dengan Y. Oke, next. Untuk contoh pertama, yaitu tentukan dx cos 2 dalam kurung 3x min 1 menggunakan aturan lantai 2 kali. Nah, di soal ini kan soalnya dx cos 2 dalam kurung 3x min 1 sama dengan cos 2 ini, jadi 2-nya ditaruh ke depan jadi 2 cos dalam kurung 3x min 1 dx cos 2 dalam kurung 3x min 1-nya ditaruh di belakangnya. Jadi diturunin aja jadi 2 cos dalam kurung 3x min 1 dx cos itu turunannya jadi sin. Jadi sin dalam kurung 3x min 1 dx dalam kurung 3x min 1. Nah, ini tinggal dikali silang, hasilnya 6 cos dalam kurung 3x min 1 sin
dalam kurung 3x min 1. Untuk contoh kedua bisa dibacakan oleh Haikal. Oke, lanjut ke contoh yang kedua. Tentukan diferensial tan x dx. Misalkan U sama dengan cos X, maka du sama dengan sin X dx. Jadi, mohon maaf tadi integral. Integral tan X dx sama dengan integral sin X per cos X dx sama dengan integral 1 per U du sama dengan ln U plus C sama dengan ln cos X plus C sama dengan ln cos X plus C. Tanda mutlak dapat dihilangkan dengan sebab cos X lebih besar daripada X. Daripada O. Kita bisa melihat sendiri dari cos X lebih besar daripada O ini adalah termasuk rumus yang mutlak. Jadi kita bisa melihat secara langsung yang sebelumnya saya perkatakan kalau X itu lebih besar daripada O, jadi ini termasuk contoh yang mutlak. Jadi tidak usah untuk diberi hitungan lagi atau didapatkan lagi selanjutnya. Oke. Selanjutnya silakan. Balikan fungsi hiperbola. Karena fungsi hiperbola sinus dan tangen merupakan fungsi yang turunannya selalu positif, maka fungsi-fungsi tersebut akan naik dan secara otomatis memiliki kebalikannya. Untuk memperoleh kebalikan fungsi kosinus dan sekan hiperbola, daerah asalnya dibatasi pada X lebih besar dari 0. Jadi, X sama dengan sin pangkat min 1Y menjadi Y sama dengan sin X. X sama dengan cos pangkat min 1Y menjadi Y sama dengan cos X dan X lebih besar sama dengan 0. X sama dengan tan pangkat min 1Y menjadi Y sama dengan tan X. Dan X sama dengan sek pangkat min 1Y menjadi Y sama dengan sek X. Dan X lebih besar dari sama dengan 0. Karena fungsi hiperbola dinyatakan dengan E pangkat X dan E pangkat min X, maka kebalikan fungsi hiperbolanya dapat dinyatakan dengan logaritma natural. Misalkan Y sama dengan cos X untuk X lebih besar dari sama dengan 0, yaitu Y sama dengan E pangkat X plus E pangkat min X per 2 dengan X lebih besar dari 0. Tujuan pertama di sini adalah untuk menyelesaikan persamaan ini untuk X yang akan memberikan cos pangkat min 1Y dengan cara mengalihkan kedua ruas 2E pangkat X yang menghasilkan 2YE pangkat X sama dengan E pangkat 2X plus 1 atau dalam kurung E pangkat X pangkat min 2 min 2YE pangkat X plus 1 sama dengan 0 dengan X lebih besar dari sama dengan 0. Dengan menyelesaikan persamaan kuadrat ini dalam E pangkat X yaitu E pangkat X sama dengan 2Y ditambah akar 2Y pangkat 2 min 4 dibagi 2 menghasilkan Y ditambah akar Y kuadrat min 1. Dipersilakan untuk Penyelesaian terakhir ini tidak ada hubungannya karena lebih kecil dari 1, di mana E pangkat X lebih besar dari 1 untuk semua. X lebih besar sama dengan 0. Jadi, X sama dengan ln dalam kurung Y plus akar Y kuadrat min 1, maka X sama dengan cos min 1, pangkat min 1, Y sama dengan ln
dalam kurung Y plus akar Y kuadrat min 1. Argumentasi serupa berlaku untuk masing-masing balikan fungsi hiperbola dan akan mendapatkan hasil-hasil berikut pada gambar 3. Yang menyarankan pembatasan daerah asal yang penting, gambarlah grafik fungsi balikan hiperbola seperti yang diperlihatkan dalam gambar 4. Sin pangkat min 1 sama dengan len dalam kurung X plus akar X kuadrat plus 1. Cos pangkat min 1 sama dengan len dalam kurung X plus akar X kuadrat min 1 dengan X lebih besar sama dengan 1. Tan pangkat min 1 sama dengan setengah len 1 plus X sama 1 plus X per 1 min X dengan min 1 kecil dari X kecil dari 1. Sek pangkat min 1 sama dengan len dalam kurung 1 plus akar 1 min X kuadrat per X dengan 0 lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan 1. Selanjutnya, contoh masing-masing fungsi dapat didiferensialkan kenyataannya. Dx sin pangkat min 1 X sama dengan 1 per akar X kuadrat plus 1. Dx cos pangkat min 1 X sama dengan 1 per akar X kuadrat min 1 dengan X lebih besar dari 1S. Dan dx tan pangkat min 1x sama dengan 1 per 1 min x kuadrat dengan min 1 lebih kecil dari x kecil dari 1. Dx sek pangkat min 1x sama dengan min 1 per x akar 1 min x kuadrat dengan 0 kecil dari x kecil dari 1. Contohnya ada di gambar 4 di sebelahnya. Silakan dilanjut oleh Zahra. Di sini ada contoh dari kebalikan fungsi hiperbola. Contohnya adalah perlihatkan bahwa dx sin pangkat min 1 sama dengan 1 per akar x kuadrat ditambah 1 dengan dua metode yang berlainan. Di sini penyelesaiannya menggunakan dua metode. Metode pertama, kita misalkan y sama dengan sin pangkat min 1 sehingga x sama dengan sin y. Lalu, ruas kiri dan ruas kanan kita diferensialkan terhadap x menjadi 1 sama dengan cos y dxy. Jadi, dxy sama dengan dx dalam kurung sin pangkat min 1x. Didiferensialkan menjadi 1 per cos y sama dengan 1 per akar 1 plus sin kuadrat y. Dan hasil akhirnya menjadi 1 per akar 1 plus x kuadrat. Next. Untuk metode kedua, kita gunakan persamaan logaritma untuk sin pangkat min 1x. dx dalam kurung sin pangkat min 1x sama dengan dx len dalam kurung x ditambah akar kuadrat plus 1. Di sini lennya kita ganti menjadi 1 per x ditambah akar x kuadrat plus 1 dx dalam kurung x plus akar x kuadrat plus 1. Menjadi 1 per x ditambah akar x kuadrat plus 1 dalam kurung dx-nya menghasilkan 1 ditambah x per akar x kuadrat plus 1. Dan hasil akhirnya menjadi 1 per akar x kuadrat plus 1. Silakan kepada Honsah. Terapan katenari. Jika kabel atau rantai lentur homogen digantungkan antara dua titik tetap pada ketinggian sama, maka kabel itu membentuk suatu kurva yang dinamakan katenari. Katenari dapat ditempatkan dalam satu sistem koordinat sehingga persamaannya mengambil bentuk Y sama dengan A cos X per A. Contohnya dari gambar sebelah.
contoh keempat. Contoh 4, tentukanlah panjang katenari Y sama dengan A cos X min cos per A di antara X sama dengan min A dan X sama dengan A. Penyelesaian panjang yang diinginkan diberikan oleh integral integral dari min A pangkat A akar 1 plus dy per E dx pangkat 2 dx sama dengan integral dari min A pangkat A akar 1 plus sin pangkat 2 x per A dx sama dengan integral dari min A pangkat A akar cos kuadrat x per A dx sama dengan 2 integral dari 0 pangkat A cos kuadrat x per dx sama dengan, lanjutlah bawahnya, sama dengan 2A integral dari 0 pangkat A cos dalam kurung x per A dalam kurung 1 per A dx sama dengan aksen 2A sin X per A dari 0 pangkat A hasilnya 2A sin 1 sama dengan 2,35A. Jadi panjang katenari adalah 2,35A. Silakan Zahra. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.